Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar soal UTBK PPG, guru fisika yang sering keluar itu part ketiga lagi ya, part ketiga. Satu dua kan udah sebelumnya kan. Nah, jadi soalnya itu adalah salah satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran materi getaran gelombang adalah peserta didik dapat membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel pegas. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, konteks relevan yang dapat diterapkan adalah, nah, itu eh, berarti dia konteks yang relevan ya, memberikan soal enggak, membimbing peserta didik. Nah, ini yang lebih tepat. Kita lihat yang lain. Menganalisis contoh-contoh aplikasi. Enggak ya. Menjelaskan perbedaan konstanta pegas, menjelaskan bagaimana hubungan konstanta pegas. Nah, jadi dia konteks yang relevan pada karakteristik rangkaian seri. Karena dia itu eh, getaran dan gelombang. Jadi yang lebih tepat itu jawabannya B, membimbing peserta didik untuk melakukan pengamatan ya. Jadi membimbing itu yang lebih eh, relevan untuk proses pembelajaran materi getaran dan gelombang. Kita lanjut tadi soal pertama ya, kedua lagi. Berikut ini capaian pembelajaran materi listrik dan magnet. Nah, berikanlah tanda centang. Jadi peserta didik dapat merangkai rangkaian listrik sederhana, memahami gejala kemagnetan listrik untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tentukanlah tujuan pembelajaran sesuai dengan rumusan pembelajaran materi listrik statis tersebut. Jadi dia rangkaian listrik sederhana, kemagnetan, kelistrikan, dan menyelesaikan. Berarti di sini yang pertama itu peserta didik mampu menemukan hubungan arus dan tegangan. Tapi dia di sini itu ya, lebih ke listrik statis kan. Kalau ini tuh enggak. Peserta didik mampu menganalisis hubungan besar muatan dan kuat medan listrik. Ini bisa ya, karena ini ada hubungannya dengan listrik statis. Peserta didik mampu menemukan kaitan arus listrik dan hambatan. Ini enggak, karena dia bukan listrik statis. Peserta didik mampu menghitung nilai gaya yang dialami sebuah muatan di sekitar muatan lain. Ini bisa ya. Peserta didik mampu menyimpulkan hubungan potensial dan jarak. Ya, ini bisa. Oke. Baiklah, teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Di situ, dalam sebuah kegiatan pembelajaran getaran dan gelombang, Pak Tulus menyampaikan bahwa jika semakin banyak pegas yang disusun secara seri, maka konstanta pegas akan semakin kecil. Artinya pegas menjadi lebih lentur. Terkait dengan informasi tersebut, capaian pembelajaran yang paling sesuai. A. Peserta didik mampu menganalisis fenomena getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah fisika yang relevan. Ya, berarti ini langsung aja ini kita jawab ya. Berarti ini yang paling pas tuh B. Kalau ini katanya gelombang cahaya tuh nggak ada hubungannya ya. Ini menguasai konsep, nggak. Peserta didik mampu merumuskan persamaan, nggak juga ya. Peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, nggak. Jadi yang paling cocok itu kan fenomena ya dalam kehidupan sehari-hari. Eh, apa namanya itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pak Doni, seorang guru fisika di sekolah menengah atas, menetapkan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menemukan cara supaya mobil dapat melaju dengan kencang. Pak Doni menggunakan model problem-based learning dengan metode diskusi. Aktivitas apa yang direncanakan agar peserta didik dapat melakukan diskusi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Berarti, nah, supaya dia ini diskusi ya, berarti diskusi berdasarkan masalah gitu ya. Yang A, menganalisis pengaruh gaya gesekan kinetik dengan jalan raya. Dia katanya menemukan cara supaya mobil dapat melaju dengan kencang. Kalau yang B, menampilkan video desain, ini nggak ada hubungannya. Menampilkan video mengenai perjalanan berbagai jenis mobil di jalan bebas hambatan. Enggak ya. Merekayasa ruang silinder aerasi mobil untuk meningkatkan, enggak. Membuat rancangan desain, enggak ya. Berarti yang paling tepat itu yang A. Jadi menganalisis, jadi kan dia disuruh buat tujuan pembelajaran ya.
Berarti menganalisis pengaruh gaya gesek kinetik mobil dengan jalan raya supaya apa namanya itu supaya peserta didik dapat menemukan cara mobil itu melaju dengan kencang. Kita lanjut, berarti ini nomor 4 ya. Kita lanjut nomor 5. Seorang guru fisika menetapkan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengkategorikan faktor yang mempengaruhi energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Guru menetapkan model yang digunakan adalah problem-based learning. Langkah yang dapat dilakukan oleh guru sesuai dengan sintaks PBL. Pertama, yang paling tepat untuk menggambarkan fenomena energi potensial adalah. Nah, jadi yang pertama itu berarti kita pertama menampilkan video pemain bola basket melakukan bounce pass. Ya, ini benar ya, PBL kan. Kemudian menampilkan foto air terjun, energi potensial, faktor yang mempengaruhi energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Menampilkan foto air terjun. Oke, kita lihat dulu. Menampilkan video buah apel jatuh. Ini juga bisa ya. Menampilkan foto buah apel. Ya, buah apel. Fotonya aja buat apa kan? Nih. Berarti menampilkan video air terjun, iya. Jadi kan dalam kehidupan sehari-hari kan, kalau misalnya hanya foto saja, nggak sesuai makna ya. Jadi lebih baik itu menampilkan video. Kita lanjut nomor 6. Guru fisika merancang pembelajaran agar peserta didik dapat menggambarkan konsep keletakan pada tumbukan antara kedua benda. Dalam modul ajar tertulis menggunakan PBL. Di awal pembelajaran, guru memberikan video fenomena dua buah kelereng yang saling bertumbukan. Kemudian guru meminta peserta didik untuk menggambarkan konsep keletakan tumbukan tersebut. Media yang perlu disediakan oleh guru untuk mengorganisasikan konsep keletakan sesuai dengan tujuan. Berarti dia di sini kata kuncinya adalah media ya. Media untuk tumbukan. Nah, berarti simulasi tumbukan software simulatif dari internet. Ya, kita lihat dulu. Kelereng, balok kayu, papan lintasan, tali sintetik. Nah, dia kan media pembelajaran itu kan bisa banyak jenisnya ya. Bisa simulasi tumbukan ini juga bisa ya, media kan. Kelereng, balok kayu, papan lintasan, tali statif. Ini juga bisa sih. Start eksperimen momentum impuls dengan media sederhana. Buku gambar ini enggak. Video tabrakan antara mobil dengan tembok. Dia katanya peserta didik dapat menggambarkan konsep keletakan pada tumbukan. Dia modul ajar tertulis. Nah, berarti modul ajar tertulis menggunakan PBL. Di awal pembelajaran guru memberikan video. Dia udah memberikan video. Berarti ini nggak perlu lagi ya. Nah, kemudian guru meminta peserta menggambarkan konsep. Berarti yang dibutuhkan adalah yang B lagi, kelereng, balok kayu, papan lintasan, tali statif gitu ya. Karena kan di sini guru sudah memberikan video 2 buah kelereng. Kemudian guru meminta peserta didik untuk menggambarkan konsep keletakan tumbukan tersebut. Berarti siswanya melakukan demonstrasi kan. Berarti yang paling tepat itu jawabannya yang B. Soal selanjutnya, seorang guru fisika SMA merencanakan pembelajaran terkait konten materi pipa Venturi. Ya. Kemudian, perencanaan pembelajaran dibuat mengarah agar konten materi seirama dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik berdasarkan teori Piaget. Strategi yang dilakukan untuk pembelajaran materi pipa Venturi dengan cara menyajikan. Berarti seirama dengan perkembangan kognitif. Nah, berarti ini adalah menggunakan fenomena dan pemaknaan ya, yang B. Karena kan ini adalah teori belajar yang sesuai dengan teori Piaget. Mungkin kalau teman-teman bisa lebih paham, bisa cari di Google ya, apa itu teori Piaget. Tapi secara umum, teori Piaget itu adalah menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan fenomena dan pemaknaan dalam proses pembelajaran.
Kita lanjut soal nomor 8. Guru fisika akan merancang pembelajaran materi listrik arus searah. Rancangan disesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik bahwa peserta didik memiliki karakteristik berpikir ilmiah yang berkategori tinggi. Untuk mengajarkan konsep aliran arus elektron secara kontekstual, strategi yang paling tepat adalah berarti dia tinggi ya, tinggi. Berarti mensimulasikan dengan menggunakan software. Ini bisa sih. Mendemonstrasikan alat peraga berupa tabung. Ini kita skip dulu. Mendemonstrasikan alat berupa peraga baterai, kabel jumper, dan lampu LED. Menggambarkan di papan tulis, ini enggak ya. Mendemonstrasikan dengan peragaan iklan saluran ketika aliran air terbuka. Ini lebih sederhana lagi ya. Berarti kalau dia berkategori tinggi, makanya lebih bagus itu kita menggunakan simulasi software ya, menggunakan software simulasi. Biar mereka lebih tertantang lagi gitu. Karena asesmen awalnya itu dia udah memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kita lanjut nomor 9. Suatu ketika Anda sedang melaksanakan pembelajaran praktikum kemagnetan dengan peralatan jarum, pensil, magnet batang, kompas. Anda meminta peserta didik secara berkelompok untuk menggosok ujung jarum pensil dengan ujung magnet batang yang berwarna hitam. Kemudian ketika peserta didik mendekatkan ujung jarum pensil dengan kompas, maka jarum kompas menunjukkan arah selatan. Proses selanjutnya adalah peserta didik saling berdiskusi dan mengemukakan pendapat. Dalam berdiskusi tersebut, terdapat interaksi sosial antara peserta didik dalam menemukan konsep yang sesuai. Maka strategi yang digunakan tersebut sesuai prinsip. Berarti yang pertama self-awareness. Dia berkelompok ya. Mendapatkan berarti berdiskusi. Intinya dia tuh berdiskusi ya. Nah, berarti ini self-awareness berarti enggak ya? Self-management enggak. Berarti responsibility iya. Social awareness iya. Relationship iya. Jadi dia kata kuncinya berdiskusi. Berarti berdiskusi ini ya. Kita lanjut soal yang ke-10. Nah, soal yang ke-10 ini dia katanya adalah guru fisika sedang melakukan pembelajaran ya, sedang membelajarkan materi fluida statis. Ketika melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, diketahui bahwa sebagian besar peserta didik berasal dari daerah pesisir. Model pembelajaran yang digunakan adalah PBL, maka fenomena yang dapat ditampilkan adalah berarti video perjalanan kapal selam di laut, ini terlalu jauh ya. Video orang yang membendung pasir, ini bisa. Penyucian mobil enggak, menaikkan roda mobil dengan dongkrak enggak, pasien sedang diinfus enggak. Berarti yang paling tepat itu jawabannya adalah yang B, membendung pasir di pantai gitu ya. Karena kata kuncinya adalah pesisir. Nah, soal yang ke-11. Di sini katanya, Pak Alan, seorang guru fisika yang telah melakukan analisis kebutuhan peserta didik di suatu SMA, yang menghasilkan bahwa peserta didik suka melihat video. Berarti kata kuncinya, suka melihat video konten kreator yang sedang viral. Pak Alan akan melakukan pembelajaran materi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Pak Alan khawatir jika materi yang disampaikan tidak menarik minat peserta didik. Berikut ini upaya yang tepat untuk dilakukan Pak Alan. Jadi mereka suka melihat video ya, berarti langsung aja kita jawab ke sini. Menayangkan video proses perubahan cahaya menjadi foton. Nah, karena ini kan ada kaitannya, jadi ini kata kuncinya. Jadi dari soal yang panjang itu sebenarnya kita nyari kata kunci aja. Nah, soal yang ke-12. Di sini ada pada pembelajaran fisika materi, nah kita lihat kata kuncinya ya, materi kinematika satu dimensi. Pak Topo berusaha memilih strategi pembelajaran untuk menaikkan motivasi belajar siswa. Seperti yang diketahui, terdapat dua jenis motivasi yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kata pilihan benar atau salah dalam setiap pernyataan yang mewakili pemilihan strategi belajar oleh Pak Topo sesuai dengan jenis motivasi dan materi kinematika satu dimensi adalah yang pertama, Pak Topo memberikan hadiah pada kelompok yang paling dekat dengan nilai teoritis pada percobaan jatuh bebas. Dia
Oh, berarti ini motivasi ya, motivasi ekstrinsik. Berarti memberikan hadiah ya, benar. Pak Topo memberikan punishment enggak ya? Punishment tuh enggak. Berarti itu bukan motivasi. Kemudian Pak Topo memilih media interaktif, iya, ini motivasi juga ya. Pak Topo melakukan remedial, ini bukan motivasi. Pak Topo memberi pujian, nah iya, ini juga motivasi.